Pernahkah Anda merasa hidup terasa sempit? Rezeki seret, hati gelisah, doa terasa lama dijawab. Anda solat tapi tetap cemas. Anda berdoa tapi masih merasa sendirian. Jangan buru-buru menyimpulkan Allah jauh. Bisa jadi justru di saat dunia terasa paling sempit, Allah sedang menarik Anda lebih dekat. Jangan kemana-mana, karena mungkin yang Anda rasakan hari ini adalah tanda cinta Allah yang jarang disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa menyempit. Dada terasa sesak, pikiran terasa penuh, langkah terasa berat. Padahal nikmat masih ada. Kita masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih bisa sujud. Tapi hati terasa kosong. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Al-Quran Surat Toha ayat 1, 2, 4. Hidup yang sempit bukan selalu soal uang, bukan selalu soal jabatan, tapi sempitnya dada, sempitnya jiwa. Namun tahukah kita bahwa kesempitan itu kadang bukan hukuman, melainkan undangan? Allah berfirman, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Perhatikan, bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Artinya, dalam himpitan itu sudah ada jalan keluar yang sedang Allah siapkan. Mengapa Allah sempitkan dunia kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2396. Ujian bukan tanda Allah membenci. Justru seringkali tanda Allah memilih. Karena tidak semua orang diuji dengan kedekatan. Ada yang dibiarkan sibuk dengan dunia. Ada yang ditarik pelan-pelan agar kembali. Mungkin hari ini Anda kehilangan sesuatu. Mungkin Anda kecewa. Mungkin Anda menangis diam-diam. Tapi bisa jadi Allah sedang membersihkan hati Anda. Semakin besar ujian, semakin besar pula pahala yang Allah siapkan. Semakin berat beban, semakin tinggi derajat yang Allah angkat. Maka jangan langsung berkata, kenapa aku, ya Allah? Bisa jadi jawabannya, karena aku mencintaimu. Saudaraku, sikap kita saat diuji menentukan hasilnya. Jika kita ridho, menerima dengan hati yang lapang,
meyakini bahwa Allah Maha Adil, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah. Tetapi jika kita marah, membenci takdir, menyalahkan Allah, maka kita hanya akan mendapatkan kemurkaannya. Ujian yang sama, tetapi hasilnya berbeda, tergantung bagaimana hati menyikapinya. Kesempitan itu membuka pintu doa. Coba ingat, kapan doa kita paling khusyuk? Saat semuanya baik-baik saja? Atau saat kita benar-benar terdesak? Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dan Allah pun menjawab, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Gelap, sempit, terhimpit. Justru disitulah doa menjadi paling jujur. Mengapa hati kita mudah gelisah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika mendapat musibah, ia bersabar. Masalahnya, kita sering melihat ujian hanya dari sisi sakitnya, bukan dari sisi pahala dan penghapusan dosanya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Air mata itu tidak sia-sia. Lelah itu tidak percuma. Kegalauan itu tidak kosong. Semua tercatat. Ketika dunia sempit, langit terbuka. Kadang Allah sempitkan dunia agar kita tidak terlalu mencintainya. Kadang Allah ambil satu hal agar kita masih sadar punya Dia. Dan
kita juga sadar masih punya Dia. Bukankah Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bukan dengan uang, bukan dengan pujian, bukan dengan validasi manusia, tapi dengan Allah hati menjadi tenang. Apa sebenarnya makna zikir atau mengingat Allah itu? Ada 4 makna zikir atau mengingat Allah yang mampu menenangkan hati seorang hamba. Pertama, mengamati diri sendiri, lingkungan, dan alam semesta sebagai karya agung Sang Pencipta. Ketika kita melihat langit yang luas, udara yang kita hirup, detak jantung yang terus berdetak, semua itu adalah zikir, karena hati mengakui ini ciptaan Allah, Sang Pencipta. Kedua, melantunkan tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid. Subhanallah, Maha Suci Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalimat-kalimat itu bukan sekadar suara, tetapi cahaya bagi hati. Ketiga, membaca Al-Quran. Setiap hurufnya pahala, setiap ayatnya petunjuk, setiap lantunannya adalah zikir yang hidup. Keempat, memahami makna Al-Quran dan hukum-hukumnya. Karena ketika kita memahami isinya, kita akan melihat kebenaran yang nyata, kebenaran yang didukung dalil dan bukti, kebenaran yang menuntun langkah hidup. Saudaraku, zikir bukan hanya di lisan. Zikir adalah kesadaran hati. Zikir adalah cahaya pikiran. Zikir adalah kedekatan dengan Allah. Maka jika hati gelisah, kembalilah kepada zikir, karena di sanalah ketenangan itu berada. Saudaraku, jika hari ini Anda merasa sempit, jangan menyerah. Bisa jadi itu fase pendewasaan iman. Bisa jadi itu jalan menuju derajat yang lebih tinggi. Teruslah sujud. Teruslah berdoa. Teruslah bertahan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.
Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.